memang jam 7 supaya nanti tepatnya kita 8:30 bisa berhenti. Jadi di sini, saya sendiri akan membawa doa kita pada pertemuan kita kali ini. Mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih, Kak. Jadi sambil-sambil nggak apa-apa, Kak, sambil-sambil nunggu kawannya. Jadi memang, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang refleksi tentang RTL Kakak. Tadi memang udah ada beberapa 5 orang tadi yang sudah siap. Jadi kita akan mereview, sekali ini, apa kendala, apa solusi, dan bagaimana tanggapan dari kepala, eee, ibu, dan, bapak kepala sekolah dalam kegiatan itu, bagaimana responnya seperti itu Kakak-Kakak semua. Oke, di sini, eee, nunggu-nunggu kawannya, Kak, memang tugasnya sekali ini Kakak-Kakak masing-masing membuat di PowerPoint atau di PPT tentang apa aja, kendala, masukan, atau refleksi yang Kakak dapat saat melakukan kegiatan RTL ini, itunya, Kak. Nah, saya akan mengetiknya di, fitur chat kita ya, eee nah itu udah saya ketik di fitur chat. Jadi, nanti Kakak-Kakak yang terlambat masuk, langsung saja kerjakan itu dalam bentuk PowerPoint atau PPT biar nanti bisa Kakak presentasikan, biar Kakak-Kakak yang lain melihat bagaimanakah, persen respon dari masing-masing pimpinan atau kepala sekolah di sekolah Kakak masing-masing, dan bagaimana solusi yang Kakak buat harus Kakak terapkan seperti itu. Terima kasih. Nah, jadi, eee sebelum sebelum nunggu, ke teman-teman yang lain, Kak, silakan Kakak sambil bekerja, dan akan saya buat, di Word ya, biar nanti
Oke, sebelum kakak-kakak mengerjakannya, jadi saya mengucapkan selamat malam bagi kita semua di ruang virtual kali ini. Di Zoom kita kali ini pertemuan tentang umpan balik rencana tindak lanjut ya. Selamat malam dan selamat kita berjumpa setelah 1 minggu. Jadi saya harap kakak-kakak tidak mempunyai kendala dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan ini dan juga saya mengucapkan seperti, kesepakatan kita bersama bahwa tetap menyalakan kamera, hadir seutuhnya, klik raise hand kalau bertanya, eee, jika, ada gangguan dan hal yang tidak diinginkan itu hal yang biasa aja. Jadi silakan Kakak-Kakak, eee, sekarang waktu Kakak-Kakak untuk, melaksanakan atau mengerjakan tugasnya. Jadi ini ada saya buat ya, saya presentasikan tugas dari Kakak, nanti dibuat di, eee, PowerPoint ataupun di PPT Kakak, biar nanti Kakak-Kakak bisa, eee, mengerjakannya ya. Jadi, apa refleksi Kakak dalam membuat RTL dan apa kendala serta bagaimana respon murid, guru, dan kepala sekolah dalam kegiatan yang Kakak buat? Dan, ya sedikit lagi Kak, biar nanti dan apa nama kegiatan Kakak? Oke, nah Kakak-Kakak semua ya, saya kasih Kakak-Kakak dalam berkreasi, di, tugas Kakak masing-masing itu selama ya 45 menit ya. Jadi tetap, eee, biar nanti setelah ini Kakak-Kakak akan mempresentasikannya, seperti itu, Kak. Karena memang saya lihat, yang di tugas kita itu tadi masih ada 5 orang, baru 5 orang yang mengerjakan, ya. Yang pertama tadi ya saya lihat itu Kak Marisina, Kak Sahlan, ya, Kak Roy, Kak Elsa, dan terakhir Kak Darson, ya baru 5 orang. Jadi, memang di deadline waktunya hari inilah yang terakhir, ya, deadline hari ini. Tugas-tugas yang Kakak kerjakan sudah saya nilai semua, ya. Saya seperti biasa, saya tidak akan pernah memberikan nilai yang tidak memuaskan pada Kakak, apalagi kalau Kakak mengerjakan tepat waktu, seperti itu, Kak. Nah, bagi Kakak-kakak yang baru masuk, ya, silakan Kakak-kakak, mengetik di PowerPoint atau PPT Kakak tentang apa refleksi Kakak dalam membuat RTL dan apa kendala serta bagaimana respon murid, guru, dan kepala sekolah dalam kegiatan yang Kakak buat dan apa nama kegiatan RTL tersebut. Seperti itu, Kakak. Ini saya tidak buatkan kelompok, perorangan aja karena kakak-kakak masing-masing mengerjakan perorangan. Jadi, eee, seperti yang saya bilang tadi, ya, eee, saya kasih waktu 45 menit, ya sambil-sambil minum, mau makan pun nggak apa-apa, Kak, ya, santai saja. Eee, namun saya harap Kakak-kakak, bisa mengerjakannya. Terima kasih.
Izin Kak, ini Kakak buat di fitur chat atau di PPT Kak? Di fitur chat, Kak. Gimana? Oh, kalau itu nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa Kak. Nanti bisa Oke, pindahkan ke sebentar ya PPT. Kakak. Iya Kak. Oke, jawaban dari Kak Marisina sudah masuk ya. Di mana jawaban Kakak itu bahwa Kak Marisina bilang kendala saya dalam melakukan RTL adalah kepala sekolah pergi rapat dan tidak meninggalkan kunci lemari untuk saya memakai Chrome dalam anak melakukan prakteknya, yaitu menciptakan gerakan senam dengan menggunakan musik yang dipilih. Lalu antisipasinya adalah saya nyuruh anak-anak untuk membawa HP-nya, setiap grup satu HP. Respon anak murid sangat baik dan mereka senang sekali dan masing-masing dapat menciptakan gerakan dengan irama yang dipilih mereka. Oke. Nah, Kak Maris ini bilang respon guru-guru dan kepala sekolah sangat mendukung karena mereka melihat keantusiasan anak dalam menciptakan kreasi gerakan dengan musik irama. Oke, kita tunggu jawaban dari kakak-kakak yang lain ya. Silakan kakak-kakak untuk menjawabnya di ruang fitur chat ya. Seperti Kak Marisina ya. Saya kasih kakak-kakak 30 menit lagi untuk eh, mengerjakan membuatnya di fitur chat. Izin Kak Marisina, nanti soft kopinya buatkan aja jadi apa ya Kak, biar nanti langsung dikirim ke saya Kak. Maksudnya bikin PPT-nya, Kak? Iya, bikin PPT-nya, biar nanti, Kakak bisa, kirim ke WA saya Japri masing-masing, agar saya yang nanti mengupload ke drive, tugas Kakak masing-masing di LMS, Kak, seperti itu, Kak. Tapi mereka Boleh, Kak, meminta langsung hari ini dibuat ya? langsung iya, biar langsung hari ini Oke. dimasukkan karena mereka minta hari ini batasnya deadline-nya, Kak, seperti itu, Kak. Oh, ya siap, Kak. Oke, Kak, terima kasih. Silahkan Pertanyaannya ini untuk aja kan, Kak? iya, Kak. Apa refleksi Ya, Kakak pertanyaannya dalam ini membuat aja kan? detail ini? Apa kendala, bagaimana respon, dan tindak lanjutnya, Kak? Apakah, itu akan mempunyai tindak lanjut seperti itu, Kak? Bagaimana program-program Kakak bisa Kakak jelaskan sedikit di dalam seperti itu, Kak? Ya, Kak. Sabar ya, Kak. Lagi baru sampai baru dari rumah dari apa? Dari pajak.
Jadi bagi kakak-kakak yang baru masuk di ruang Zoom ini, kakak-kakak dengan cepat mengerjakan tugasnya dibuat di PPT. Apa refleksi kakak dalam membuat RTL dan apa kendala serta bagaimana respon murid, guru, dan kepala sekolah dalam kakak-kakak mengerjakan kegiatan itu? Dan apa nama RTL kakak dan bagaimana prospeknya? Terima kasih. Ini yang baru masuk ini ada Kak Bremna ya, Kak Irwan ya, agar kakak-kakak mengerjakannya karena yang baru mengerjakan ini baru Kak Marisina di fitur chat dan nanti tugas kakak-kakak yang hari ini akan saya masukkan ke drive saya dan akan saya upload ke tugas kakak di LMS seperti itu Kak. Ya ini udah masuk Kak Preti. Nanti langsung japri ke saya ya Kak, dalam bentuk PPT Kak. Biar nanti saya akan masukkan ke drive-nya Kak. Nah, Kak Preti bilang refleksi dalam membuat RT adalah di mana masih ada beberapa murid yang belum mengikuti aturan dalam membawa bekal seperti yang saya dari wali kelas suruh dengan berbagai alasan yang mungkin. Jadi saya pikir di mana mungkin saya yang belum jelas memberikan arahan dalam melakukan kegiatan tersebut sehingga masih ada yang tidak mengikuti arahan. Jadi saya akan membiasakan para peserta didik untuk membuat jadwal yang tepat untuk mereka melakukan kegiatan tersebut. Nah, respon dari guru dan kepala sekolah sangat mendukung dalam kegiatan yang saya lakukan demi kelancaran belajar di kelas dan program tersebut dijalankan dengan maksimal. Nama kegiatannya adalah gerbang isi piringku. Oke, Kak. Lagi dibuat PT-nya. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Oke, saya tunggu jawaban dari kakak-kakak. Janji. Janji.
Oke, yang Kak masuk ini ada Kak Darson ya, Kakak semua. Ya, Kak Darson bilang refleksi pembuatan rencana evaluasi kegiatan kebutuhan murid penting untuk menilai kebutuhan fisik, kesehatan dan minat murid. Apakah mereka membutuhkan program untuk kebugaran umum, pengembangan keterampilan olahraga tertentu, ada atau edukasi kesehatan. Nah, kesesuaian kurikulum rencana harus relevan dengan kurikulum nasional dan visi sekolah. Fasilitas dan sumber daya mempertimbangkan ketersediaan fasilitas seperti lapangan, peralatan olahraga dan waktu dan jadwal sekolah. Kendala dalam implementasinya kurangnya fasilitas. Terbatasnya alat olahraga atau lapangan sering menjadi kendala. Waktu yang padat, jadwal sekolah seringkali jadwal sekolah seringkali terlalu padat sehingga sulit mendiskusikan menyisihkan waktu ya. Minimnya dukungan, kadang ada kurangnya dukungan dari orang tua murid, ya, dari murid, guru, dan kepala sekolah jika kegiatan tidak dianggap prioritas. Motivasi murid, tidak semua murid antusias terhadap kegiatan olahraga, terutama jika mereka tidak merasa memiliki keterampilan di bidang tersebut. Terima kasih untuk oke masih ada, ya. Respon dari stakeholder atau murid positif jika kegiatan dirancang menarik, misalnya melalui kompetisi atau pendekatan yang menyenangkan, negatif jika dianggap membosankan atau terlalu membenahi mereka. SMA Sehat dan Aktif 2024, program mingguan berupa fitness day, edukasi gizi, dan kompetisi olahraga. Liga sekolah atau kompetisi antar kelas, turnamen olahraga seperti futsal, basket, voli yang melibatkan semua murid. Gerakan hidup sehat dan bugar, workshop tentang kebugaran, cek kesehatan galas, dan fun run. 5. Strategi penyelesaian kendala. Oh, Kak, ini. Kak, Kelima, strategi penyelesaian kendala fasilitas mencari dukungan sponsor atau bekerja sama dengan pihak luar komunitas olahraga atau puskesmas. Waktu menyiapkan kegiatan dan saat jam istirahat, panjang atau akhir pekan. Motivasi melibatkan murid dalam merancang kegiatan agar merasa memiliki dukungan. Menyampaikan manfaat kegiatan kepada kepala sekolah dan guru lainnya melalui presentasi atau proposal yang sulit. Terima kasih untuk Anderson. Saya tunggu PPT-nya nanti biar saya masukkan Kak. Masih ada waktu kita Kakak untuk mengesan PPT-nya selama 50 menit ya. Jadi Kakak harus ya mengerjakan ya. Jika tidak Kakak membuat solusinya karena ditanya itu harus Kak.
Baru 3 orang ya Kak. Kak Preti, Kak Marsina, dan Kak Darson ya. Kita 15 di kelompok ini yang ada di dalam yang belum mengirim ya, Kak Sahlan, Kak Duriana, Kak Riwandi, Kak Roy, dan Kak Bremna. Tadi Kak Jesse keluar sama Kak Irwan. Jadi saya harap Kakak bisa mengerjakannya. Sabar Kak, lagi dikerjakan PPT-nya ini. Oke, aman Kak. Ya siap Kak, mantap Kak. Gaskan Kak.
Oke, ini ada masuk lagi ke Riwandi ya. Gerakan membawa bekal dan minuman ke sekolah sangat positif, terutama siswa perempuan. Selain meningkatkan pola hidup sehat, sekaligus mengurangi volume sampah di sekolah. Kendala siswa laki-laki masih banyak yang tidak membawa bekal ke sekolah dengan berbagai alasan. Target saya, setiap jam 12.15 pada istirahat kedua, guru dan peserta makan bersama sekaligus menciptakan suasana kebersamaan. Respon kepala sekolah dan guru sangat positif untuk kegiatan ini. Oke, ini udah 4, tapi PPT-nya belum saya lihat. Oke. Ya, saya kasih kakak untuk mengerjakannya selama 20 menit lagi. Waktu dan tempat saya
Enggak kecilan udah. Yang kakak yang sudah masuk tadi PPT yang saya lihat itu Kak Preti ya untuk sementara. Kak Marisina tadi udah masuk Kak? Jadi Yang di chat sudah Kak, ini masih belum siap bikin apanya, PPT-nya. PPT-nya oke nggak apa-apa Kak. Oke Kak, kerjakan aja Kak. Nggak apa-apa. Jadi bagi kakak yang belum ya, tolong ya Kak. Ya. Oke Kak, Preti sudah saya buka dan saya kirim ke drive saya Kak. Terima kasih untuk Kak Preti. Oke, Kak. Terima kasih.
Ini yang sudah masuk ada Kak Sahlan, ya, Kak Sahlan. Kak Marisina juga sudah, ya. Kak Marisina. Kak Jesse Pantoni. Kak Darson, ya. Kak Darson. Berarti ada yang udah 1, 2, 3, 4, dan 5, ya. Saya masih menunggu sekitar 15 menit lagi kakak-kakak, ya. Untuk kakak-kakak yang belum mengirimkan ke saya dan belum mengetikkannya di fitur chat. Ya, yang belum Kak Ruliana, Kak Roy, ini yang Zoom kita kali ini, ya. Kak Ruliana, Kak Roy, Kak Riwandi belum, ya. Kak Bremna, ya. Saya tunggu sampai 15 menit lagi, Kak. Sambil-sambil saya akan masukkan ke Drive, ya, Kak. Sambil-sambil kakak-kakak mengerjakannya. Jadi Kak Bremna, silakan Kak, sama Kak Irwan ini. Kak Riki juga sudah masuk, silakan Kak Riki untuk membuat, ya, PPT tentang refleksi kakak dalam melakukan kegiatan kakak pada saat RTL, ya. Silakan kakak-kakak, saya kasih waktu 10 menit lagi, Kak, untuk kakak-kakak mengerjakannya, Kak.
Kak Basil, Iya, Kak. itu nanti yang dimasukkan LMS, yang PowerPoint tadi bisa kan? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Yang LMS ini kan, ya siap. Iya, Kak. Oke, Kak Irwan. Saya tunggu, Kak. Oke, Kak Irwan sudah masuk. Bentar saya masukkan ke drive saya lagi, Kak. Ini yang tidak datang pada hari ini ada Kak Elsa, Kak Onarika, dan Kak Julmanto, serta Kak Yoni ya. Ada 4 orang. Jadi minggu Zoom kita sekali lagi itu ada pada minggu depan, itu ada lagi tentang nanti aksi nyata, Kak. Ya. Nanti kita bahas lagi. Oke, izin Kak Irwandi. Bentuk PPT dia nggak bisa, Kak. Karena kalau bentuk chat Kakak buat, nanti saya ngirim linknya ke datanya. Bagaimana, Kak? Atau tolong diketikkan oleh kakak-kakak yang lain agar bisa berbentuk PPT, Kak. Oke, kalau seperti itu Kak Riwandi, saya pun jadi bingung ya, karena memang selama ini pun sudah saya ingatkan, tapi ya kembali ke kakak ya. Oke, tidak apa-apa. Yang belum masuk ini ya Kak Ruliana sama Kak Bremna ya, ada 2 orang lagi, sama Kak Riki ada 3. Jadi saya tunggu 5 menit lagi Kak ya, agar nanti di kelas ini tugasnya untuk hari ini selesai semua ya. Untuk Kak Elsa dan Kak Ona dan Kak Julmanto dan Kak Yoni, saya juga bingung bagaimana ya, tapi itulah kembali ke pribadi kakak masing-masing. Dan saya lihat ini juga Kak Yoni pun setelah daring ya, setelah luring tidak ada kabar sampai sekarang ya. Saya pun jadi bingung bagaimana kendala di dia, apakah dia sakit ataupun bagaimana, saya tidak tahu ya. Saya harap nanti ketua kelas untuk
menanyakan tentang kabarnya, bagaimana dia, dan oke, Kak. Baik, Kak. Nanti kita coba zapin satu persatu melalui grup kita, Kak. Ya. Oke, terima kasih, Kak. Ya. Izin bertanya, Kak. Silakan, Kak. Yang Kakak bilang tadi membuat aksi nyata lagi itu maksudnya gimana ya, Kak? Nah, ini tentang karena kita memang pertanyaan bagus, Kak, karena kita di PKG PJOK ini ada beberapa item. Yang pertama itu modul 1 ya sebelum daring ya. Modul 2 ya setelah daring. Baru kemarin ada kita aksi nyata ya. Yang pertama tentang kegiatan itu, baru nanti kita masuk ke RTL ini tadi, baru nanti bukti karya maksud saya, Kak, bukti karya. Bukti karya, karena memang aksi nyata kemarin sudah bukti karya semalam hari Jumat ya, hari Jumat lalu kami dengan BBGP mengadakan Zoom ya tentang bukti karya ya. Nanti bukti remote-nya semalam hari Jumat ya sudah dikirim. Nah, nanti sekedar informasi sedikit ya. Bukti karya itu nanti Kakak akan membuatkan ke PMM Kakak ya, ke PMM ya, ke PMM Kakak masing-masing tentang modul ajar pun bisa, Kak. Modul ajar yang sudah Kakak perbaiki itu Kakak upload ke PMM ya, masuk dia ke bukti karya ya, bukti karya di PMM. Nanti bisa Kakak lihat di situ, bisa Kakak modul terbaru Kakak. Jadi itulah karya Kakak, seperti itu, Kak. Nanti selama kita di PKG ini kan Kakak sudah melaksanakan tentang pembelajaran yang sudah berdiferensiasi. Jadi nanti RPP Kakak pun sudah yang terbaru ya, tidak lagi kurikulum 13 namun sudah kurikulum Merdeka. Nah, nanti Kakak menguploadnya di bukti karya, nanti pada saat Zoom disitulah kita belajar bagaimana tahapannya Kakak memasukkannya di dalam. Namun Kakak sudah bisa mempersiapkan atau menulis atau memuluskan tentang RPP Kakak yang di mana yang yang sudah berdiferensiasi agar Kakak masuk ke dalam. Bagi kakak-kakak yang sudah dalam kegiatan piloting mengikuti PPG, mungkin dia tinggal masuk ke dalam karena memang sudah ada gitu. Jadi nanti itu tinggal tahap-tahap memasukkannya. Seperti Kak Sahlan tadi kemarin juga sudah bagus ya. Kak Marsina juga sudah, tinggal bagaimana Kakak menambahi yang kekurangannya dan nanti pada saat kita melakukan Zoom-nya itu mungkin nanti kalau nggak 1-2 JP disitulah nanti Kakak mempelajari ya, sama-sama kita mempelajari bagaimana menguploadnya ke dalam PMM kita, sehingga di dalam PMM itu nama Kakak sudah tertera bahwa Kakak sudah mempunyai bukti karya di dalamnya, seperti itu, Kak. Berarti cukup hanya RPP kita itu aja, Kak. Namun video-videonya nggak mesti ya, Kak? Bisa jadi, Kak, yang mana pun bisa Kakak buat, atau RPP pertama kamu buat RPP modul ajar yang Kakak buat. Bisa aja Kakak upload lagi misalnya tentang video pembelajaran yang sudah Kakak buat ataupun kegiatan RTL yang sudah Kakak buat, bisa aja, Kak. Namun umumnya memang tentang modul agar teman-teman lain atau peserta lain ataupun orang lain ataupun guru lain mengerti sebenarnya seperti itu gitu, Kak. Jadi dengan ini dengan adakannya PKG olahraga ini agar berimbas ke seluruh olahraga, guru olahraga dapat mengetahui bahwa kurikulumnya seperti ini, tahap-tahapnya seperti ini, dari mana ini dia ada di dalamnya nanti itu, Kak. Ya tentang 9 aspek pembelajaran dan 4 aspek pembelajaran efektif, ya ada di dalamnya, tentang keselamatan, bagaimana sudah berdiferensiasi dengan pengelompokan,
Jadi situ udah Kak buat CP-nya apa, ATP-nya, tujuan pembelajarannya, ya, bagaimana semua kegiatan yang Kakak pelajari agar terdapat di dalam RPP itu hingga teman-teman kita yang lain di luar sana yang belum mengikuti kegiatan ini mengerti seperti itu, Kak. Nah, dan itu nanti kegiatannya kita Zoom nanti minggu depan ya. Karena memang minggu depan kegiatan kita ini mungkin akhir bulan 11 nanti sudah selesai ya. Akhir bulan 11 selesai. Kami belum ada koordinasi dengan BPKP dan juga Dinas Pendidikan bagaimana tentang rapat pleno tentang kelulusan kakak masing-masing dan bagaimana rekomendasi kami kepada kakak-kakak semua agar kakak-kakak nanti bisa mengikuti jadi pasil ya seperti kami dan pengimbasannya juga nanti ke tingkat daerah ya. Jadi saya harap kakak-kakak bisa terus bekerja sama dengan saya dan juga kita bisa terus belajar agar kedepannya kita dapat menuangkannya kepada teman-teman sekalian karena memang kemarin dibahaskan oleh datang dari Dirjen GTK provinsi ya bahwa program ini katanya dilakukan memang untuk pengimbasan olahraga agar kedepannya paradigma PJOK itu berubah. Jadi jika dalam satu lingkungan sekolah itu ada 3 sekolah ya mungkin karena satu orang mengikuti kegiatan PKG akan berimbas setelah mereka melihat dan mengamati tentang apa yang kakak lakukan seperti itu. Nah jadi kakak semua tetap semangat, jangan sepele dalam suatu hal ya, karena memang kita di sini sama-sama belajar. Saya juga masih belajar, kakak juga masih belajar, dan tetap semangat ya. Jika ada kendala sama-sama kita koreksi ya. Jadi pertemuan kita ini tidak lagi lama, hanya mungkin 2 minggu lagi dan hanya mungkin 1 atau 2 kali JP lagi. Dan saya berharap sekali agar kakak-kakak yang belum menyelesaikan tugasnya, sudah lewat kali deadline waktunya, agar segera menyelesaikannya, ya. Saya dalam hal Zoom ya, terus terang saya tidak bisa membantu Kakak apa-apa, karena itu rekor menitnya dan waktunya berapa menit Kakak dalam Zoom ini tidak bisa saya otak-atik ya. Jadi jangan berkecil hati apapun nanti hasilnya dan bagaimanapun nanti ke depannya jika Kakak semangat ya, jika Kakak berusaha, saya tidak akan pernah mematahkan semangat Kakak dan usaha Kakak ya. Saya akan hargai karya Kakak, saya akan hargai bagaimana Kakak berusaha belajar, bagaimana kita sama-sama belajar di sini. Namun jika kakak terkhusus tadi ada Kak Ruliana dan Kak Yoni ini yang awalnya Kak Ruliana dan akhirnya ini ada Kak Yoni, ya ini Kak Yoni, saya rasa tingkat keseriusan ini untuk Kak Yoni ini setelah mengikuti luring udah menurun sekali. Nah, bagaimana setelah kegiatan luring berapa kali kita sudah Zoom? Mungkin saya rasa kita Zoom itu udah ada 6 kali, ya 6 kali. Bagaimana nanti saya membantu kakak dalam recordnya, ya. Ini Kak Julmanto pun setelah luring ini juga ada saya rasa menurunnya, Kak Riki juga. Jadi saya harap kakak bisa mengerti, ya, bisa mengerti dan bisa saling memahami dan saling kita muatkan seperti itu, Kak. Oke, saya lihat memang di HP saya dan juga di fitur chat ya. Saya rasa tidak ada lagi pengiriman tugas-tugas ya. Namun ini ada Kak Riki ya, terima kasih Kak Riki. Oke. Kak Riki. Nah, refleksi pertama yang saya lakukan adalah ada aspek perlu ditingkatkan dalam melakukan evaluasi. Kita dapat memahami area mana yang memerlukan perhatian lebih RTL. Kendala adalah tanpa pemantauan dan evaluasi yang tepat, sulit untuk menilai kemajuan dan keberhasilan RTL. Pemantauan yang konsisten memungkinkan identifikasi segera sehingga tindakan korektif dapat diambil ya dengan sebentar ya. Kita tunggu 2 menit lagi, mungkin ini tanggung ketikan Kak Riki ya. Jadi sedikit refleksi saya pada malam hari ini bahwa
Kegiatan RTL ini bertujuan adalah bagaimana program kita selama mengikuti PKK PJOK ini agar dapat berimbas ke sekolah kita dan lingkungan kita tentang bagaimana saya lihat beberapa tentang prospek-prospek atau rencana kita sudah berjalan, seperti saya lihat tadi ada gerakan senam ya, gerakan senam tadi ada beberapa ya. Ada juga gerakan seperti tentang SEM tadi ada beberapa ya. Begitu kan ada saya lihat tentang gerabek makanan ya, saya lihat dari beberapa itu, sehingga sekolah itu dan lingkungan kita mengingat bahwa setelah kita mengikuti kegiatan ini, kita mempunyai prospek atau RTL kita ataupun rencana kita, sehingga berdampak pada kemajuan peserta didik di sekolah kita, sehingga kita berperan dalam bagaimana pembelajaran yang efektif di sekolah kita dari program-program yang kita lakukan seperti itu, Kak. Nah, kedepannya setelah selesai pun nanti kegiatan ini, saya harap kakak terus melanjutkan kegiatan ini seperti itu, sehingga kegiatan ini menjadi kegiatan rutin ataupun menjadi kegiatan yang selalu diingat dan dilakukan setiap tahunnya seperti itu, Kak. Ya, memang kalau kegiatan SEM ataupun kita ada beberapa tadi SEM ya, tentang SEM itu selalu kita lakukan karena ada kegiatan hari guru. Namun saya lihat ya, kegiatan hari guru ataupun kegiatan semester. Namun seperti gerakan senam seperti Kak Marisina, itu pun masih bisa kita lakukan setiap tahun ataupun semester karena ada senam di setiap pagi hari. Namun bagi gerabek makanan itu tadi mungkin jika kita tidak mengingatkan selalu mungkin itu akan susah terjadinya karena memang itu niat dari peserta didiknya. Terkhusus nanti itu dilakukan di SMA ya. Tingkat rasa tidak percaya diri seorang laki-laki ketika membawa bontot. Dia merasa dia cemen ataupun dia merasa dia itu tidak gentleman jika membawa bontot ke sekolah. Namun saya rasa ego itu harus kita bagaimana kita guru bisa menyampaikan dan bagaimana kita mengajari bahwa ego ini itu harus dihilangkan karena memang itu untuk perkembangan dia. Bagaimana jika seorang peserta didik SMA ya pulang jam 2, jam 12 belum makan, bagaimana mereka bisa konsentrasi sedangkan mereka kelaparan ya, seperti itu. Namun saya rasa kakak-kakak lebih bisa dalam lapangan dalam penyesuaiannya. Jadi saya harap kakak-kakak nanti bisa tetap ya memantau dan tetap melanjutkan kegiatan ini seperti itu. Jangan setelah kegiatan ini hanya sekali berhenti seperti itu. Nanti kita buatlah sesuatu yang berharga di sekolah kita buat sesuatu yang prospek di sekolah kita agar kita lebih terdepan dari guru-guru mata pelajaran yang lain yang selama ini juga kita menjadi guru favorit. Alangkah baiknya kita memberikan respon atau memberikan sesuatu untuk sekolah kita seperti itu, Kak. Oke, terima kasih. Jadi untuk hari ini ya, saya absen sekali lagi. Yang tidak masuk itu ada Kak Elsa, Kak Uni ya, Kak Oni sama Kak Julmanto dan Kak Yoni ya. Ini sudah saya absen di sini 4 orang ya. Yang tidak mengirimkan tugas pada malam hari ini tadi ada Kak Roy, Kak Ruliana dan Kak Bremna. Ini Kak Roy kayaknya sebentar ya saya cek. Oke Kak Roy, ini ada masuk Kak Ricky ya. Tapi dia masih belum bentuk PPT karena bentuk chat ya. Jadi tidak apa-apa ya. Yang penting ada usaha. Namun kedepannya saya rasa alangkah baiknya kakak menggunakan Zoom ya, menggunakan laptop agar kakak-kakak bisa bekerja atau mengerjakan tugas-tugasnya. Kak Ricky bilang refleksi pertama yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi hasil pembelajaran yang dicapai. Apakah tujuan awal yang terpenuhi? Apakah ada aspek yang perlu diingatkan? Dengan melakukan evaluasi ini, kita dapat memahami area mana yang memerlukan perhatian lebih dalam tentang RTL. Kendala adalah tanpa pemantauan dan evaluasi yang tepat, sulit untuk menilai kemajuan dan keberhasilan RTL. Pemantauan yang konsisten memungkinkan identifikasi masalah segera sehingga tindakan korektif dapat diambil dengan cepat. Dengan memahami dan mengatasi kendala ini,
respon dari kepala sekolah dan serta rekan-rekan guru sangat baik dan semoga pelaksanaan RTL bisa dilaksanakan secara efektif. Terima kasih untuk Kak Ricky. Ya, Kak Ricky sudah men-chat saya melalui grup. Oke, saya rasa pada pertemuan kita malam hari ini memang saya rasa sudah hampir-hampir semua mengirimkan tugas, ya, tidak apa-apa yang belum. Sebentar saya stopkan dulu sharingnya, PPT kita. Oke, sebelum saya menutup Zoom kita kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak semua karena sudah ikut dalam kegiatan Zoom ini. Mungkin saya melakukan Zoom ini banyak pertimbangan dan banyak hal, ya, karena memikirkan semua kita di sini. Yang pertama karena beberapa kawan kita Selasa, Rabu, dan Kamis itu ada kegiatan pramuka, dan saya juga ada melihat beberapa kawan-kawan kita menghadapi ibadah pada malam hari, dan ada juga yang kesibukannya masing-masing, sehingga saya juga bingung mengadakannya pada jam berapa dan kapan. Jadi saya meminta maaf atas bagaimana saya presentasi, ya, karena memang tugas ini hanya diminta untuk refleksi. Sebetulnya tadi kakak-kakak seharusnya membuat PPT dan mempresentasikannya satu persatu agar teman-teman yang lain melihat. Namun saya lihat di sini hanya beberapa yang aktif karena memang kesibukan masing-masing. Saya harap, ya, kedepannya kakak-kakak lebih aktif lagi, ya, dan saya harap juga kedepannya kita lebih tepat waktu karena tadi ada kelewatan jam sedikit, ya, tidak apa-apa, semua bisa ditoleransi. Tetap semangat, dan bagi kakak-kakak yang belum mengerjakan kegiatan RTL-nya, memang deadline waktunya sudah hari ini terakhir, namun tidak apa-apa, lebih baik lebih cepat lebih baik kakak kirimkan karena itu nanti ada centang warnanya apakah kakak sudah kelewatan banget lewat atau lewat seperti itu, Kak, ya. Jadi sebelum menutup kegiatan ini, izin untuk kakak senior Kak Marsina Simajuntak untuk membawa doa kita, Kak. Waktu dan tempat saya persilahkan, Kak. Baik, terima kasih. Baik kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri kegiatan Zoom kita ini, baiklah kita menyerahkan semuanya kegiatan ini dengan penuh harapan Tuhan tetap menyertai kita dan memberikan hikmat-Nya kepada kita untuk kita melanjutkan pekerjaan kita di sekolah kita masing-masing. Baiklah, sebelum kita bubar menutup acara ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Jadi kakak-kakak semua, ya, izin agar kita foto, Kak, ya. Open kamera, Kak Sahlan, tolong, Kak. Kakak-kakak semua untuk open kamera. Ya, tolong Kak Preti difotokan, Kak Preti. Oke. Kak Sahlan, mana Kak Sahlan? Oke, sebentar. Ya. Oke ya. Baik, semua open kamera. Oke, yang sini sudah. Baik, semua bergaya senyum semua. 1, 2. Oke, sekali lagi gaya bebas. Gaya bebas, ya, gaya bebas. Oke. 1, 2. Oke, sekali lagi. Oke, 1, 2. Oke, nice. Mantap. Sebentar ya, Kak, saya matikan dulu, ya. Boleh muncul ke depan, Dek, Preti? Boleh, Bang, boleh. Bentar ya, Bang Riki. Kalau pemain futsal biasa gitu, Kak, munculnya ke depan itu katanya. Boleh, Kak. Kak Preti.